Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 240. Perahu hitam itu sangat kecil dan halus, tidak lebih besar dari telapak tangan. Itu jauh dari memiliki kekuatan kapal hantu, dan bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk membandingkan ukuran mereka. Shi Hao gemetar. Kapal hantu yang telah melayang sejak zaman kuno hingga sekarang pada awalnya seperti ini? Dari mana mereka berasal? Sungai tembus cahaya yang bersinar terbentuk dari energi esensi terkonsentrasi. Itu melonjak dengan cahaya warna-warni, dan begitu mereka mendekatinya, mereka akan merasa seolah-olah tubuh mereka menjadi seringan bulu dan sangat santai. Shi Hao menjadi curiga. Apakah gerbang itu benar-benar mengarah ke alam dewa? Kalau tidak, bagaimana fenomena seperti sungai esensi spiritual cair bisa terjadi? Di dalam gurun besar, hal seperti itu tidak terbayangkan. Sungai seperti itu akan memicu perang besar antara negara-negara kuno, membuat semua jenis kekuatan kuno saling bertarung untuk itu. Nilainya sangat luar biasa. Dia berjalan, dan dengan simbol berkedip di telapak tangannya, dia mencegat perahu kertas yang hanyut dengan arus. Setelah mendapatkan tangannya, dia segera merasakan kekuatan hidup yang kuat mengalir keluar darinya. Pada saat yang sama, sebuah jiwa merasakan getaran yang hampir membuatnya pingsan di sana. Dia merasakan matahari, bulan dan bintang jatuh berkali-kali, seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Ini adalah, Shi Hao diliputi keterkejutan, dan hanya setelah beberapa saat dia menstabilkan keadaan pikirannya. Kekuatan macam apa ini? Semuanya dikirim dari perahu kertas hitam. Akhirnya, pikirannya stabil dan semuanya tenang. Dia tidak lagi terpengaruh oleh fluktuasi apapun. Perahu-perahu kertas hitam itu tampak baru, seolah-olah belum lama dilipat. Ada beberapa kata menakutkan dan berkilau yang mengalir dengan kemegahan yang luar biasa. Karakter berdarah menulis, "Saya satu-satunya yang tersisa." Saat angin bertiup dan sungai mengalir, seolah-olah seorang wanita sedang menghela nafas. Itu membawa serta misteri tahun-tahun kuno, membawa kesedihan dan kesuraman. Shi Hao merasa semua rambutnya berdiri tegak. Piring kertas masih relatif baru, dan darah di atasnya bahkan belum mengering. Mungkinkah wanita itu masih hidup, berada di luar gerbang yang menyala-nyala itu? Itu tidak benar, karena meskipun cairannya belum mengering dan masih berkilau, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan waktu tanpa akhir setelah memeriksanya dengan cermat. Setiap orang telah mendengar tentang kapal hantu kuno sejak zaman kuno. Namun, selain Shi Hao, tidak ada yang tahu tentang misteri dan asal-usul kapal kertas hitam. Hati Shi Hao terus naik dan turun. Sulit baginya untuk tenang. Karena perahu kertas hitam berasal dari tempat itu, mungkinkah itu benar-benar dunia lain? Bagaimana lagi itu bisa melayang melalui tahun-tahun tanpa akhir seperti itu? Sarang yang dibangun oleh Kun Peng bersebelahan dengan gerbang, ini, Shi Hao tiba-tiba terdiam. Dia berdiri di sana selama beberapa waktu tanpa bergerak. Setelah cukup lama berlalu, teriakan pembunuh di kejauhan membawanya kembali ke kenyataan dari pikirannya yang dalam. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kipas kertas hitam di tangannya. Perahu itu sepertinya menarik hati sanubarinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Seolah-olah dia samar-samar bisa merasakan kesuraman dan kesedihan seorang wanita. Dengan sekali pandang, era kuno yang tak ada habisnya sepertinya telah berlalu. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras untuk keluar dari keadaan pingsannya. Darah ini sangat kuat dan misterius, namun semuanya terkandung di dalam perahu kertas hitam ini. Shi Hao menghela nafas kagum. Sebuah kekuatan ilahi tak terbatas terkandung dalam noda darah perahu kertas hitam itu. Itu bukan masalah besar jika tidak pernah meledak,
Tetapi jika itu benar-benar keluar, maka seluruh dunia mungkin akan terpengaruh. Sangat mengejutkan. Shi Hao terguncang. Dia merasa seolah-olah bintang-bintang jatuh dari langit dan langit runtuh ketika perahu kertas pertama kali masuk ke tangannya. Apakah ini representasi dari kekuatan darah ini? Itu jelas hanya sedikit darah, namun mampu mengembangkan kapal kertas menjadi kapal hantu yang tak tertandingi. Saat ini, keilahian darah masih belum sepenuhnya tersebar, jadi dia masih bisa merasakan keanggunannya. Darah di kapal hantu itu sudah lama mengering, sedangkan darah di kapal kertas hitam ini masih seperti dulu. Meskipun keilahiannya sudah mulai bubar, masih ada bagian yang terpelihara, memancar di dalamnya. Shi Hao dengan hati-hati menyimpannya di dalam kantong surga dan buminya. Dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya untuk saat ini dan meninggalkan area ini. Sekarang bukan waktunya untuk linglung. Sedikit saja lalai bisa merenggut nyawanya. Jumlah orang di luar gerbang itu secara bertahap meningkat. Ini tampaknya telah menimbulkan semacam gangguan, dan sekelompok orang tiba-tiba mengambil tindakan. Simbol mulai memenuhi udara, menyebabkan pertempuran besar tiba-tiba pecah. Surga! Ada sepotong kayu dewa di sini. Akhirnya, seseorang berteriak. Itu mengejutkan orang-orang di sekitar sarang Kunpeng, dan banyak ahli yang kuat bergegas setelah mendengar itu. Mata Shi Hao berkedip saat dia melihat. Di dalam gerbang yang berkembang itu ada sepotong kayu busuk. Meskipun hampir basah kuyup, itu masih melepaskan kemegahan ilahi yang menetes dengan cemerlang. Dia tiba-tiba memiliki kilasan pemahaman. Alasan mengapa perahu kertas hitam ini butuh waktu lama untuk hanyut kemungkinan besar karena terhalang oleh potongan kayu yang cemerlang ini selama bertahun-tahun tanpa akhir. Batang kayu yang patah kemungkinan besar adalah cabang pohon. Itu memiliki ketebalan laras dengan simbol melingkar di seluruh tubuhnya. Meskipun sudah membusuk ke tingkat yang serius, itu masih mengandung cahaya ilahi yang berkilau. Itu sangat menakjubkan. Berkat gerbang dan sungai esensi spiritual yang menyala dengan cemerlang, tidak ada yang memperhatikan Lok sebelumnya. Lihat pola dan pancarannya. Mengapa itu tampak sangat mirip dengan kayu tua yang legendaris? Seseorang berteriak ketakutan. Ada daun hijau berkilau dan tembus pandang yang belum membusuk. Itu terlihat persis seperti daun kayu tua. Sensasi besar pecah di tempat ini. Pertempuran menjadi lebih intens. Makhluk dari semua ras yang berbeda mulai memanggil orang-orang dari pihak mereka untuk membantu mereka. Darah mulai memercik dan menyebar saat sejumlah besar mayat berjatuhan, pertempuran sengit pecah. Wilayah pulau segera menjadi kacau, dan orang-orang yang bergegas tidak kurang dari mereka yang ada di sarang Kunpeng. Mereka semua tergila-gila dengan dua kata, kayu tua, menyebabkan banyak makhluk memenuhi setiap sudut tempat ini. Simbol memenuhi langit sebelum menenggelamkan tempat ini. Shi Hao juga tercengang. Tempat macam apa ini? Bagaimana mungkin ada kayu tua? Apakah langit terbuka dan bumi terbelah? Mungkinkah benar-benar ada alam suci di luar gerbang itu? Kayu tua! Apakah Anda yakin tidak salah? Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah itu benar-benar muncul? Ada beberapa makhluk yang mencoba mengkonfirmasi informasi ini dengan klan mereka saat mereka bertarung. Mereka dengan panik membunuh jalan mereka, melompat ke air untuk merebut potongan kayu yang busuk. Peu. Namun, setelah memasuki perairan sungai, ketika mereka melawan sungai untuk melewati gerbang itu, semua orang hancur berantakan dan terbakar menjadi abu, berubah menjadi hujan cahaya. Ini mengejutkan semua orang. Bahkan beberapa makhluk kuat seperti beberapa ratus binatang laut panjang Zhang masih hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Gerbang itu sepertinya telah mengunci wilayah ini, tidak membiarkan manusia berhubungan. Shi Hao berdiri di kejauhan, saat emosi membanjiri pikirannya.
Dia tidak bisa tenang sama sekali. Kepalanya mulai berputar-putar di antara piring kertas, sarang kunpeng, gerbang yang menyala-nyala, dan kayu tua. Hal-hal ini terlalu mengejutkan. Dengan munculnya kayu tua, semuanya menunjuk ke surga ilahi. Ini adalah jembatan yang menghubungkan manusia dan surga. Pohon semacam ini hanya muncul dalam legenda. Itu dikenal mencapai surgawi, langsung terhubung ke kubah biru surga. Itu tidak ada bandingannya. Seharusnya, itu telah ditebang selama era kuno, dan sejak itu, tidak pernah muncul lagi. Tentu saja, beberapa gunung ilahi tertua mungkin masih memiliki 1 atau 2 daunnya. Hal lain hanya akan ada sebagai catatan dalam teks-teks kuno. Ketika semua orang awalnya mulai bertarung, masih ada beberapa keraguan setelah teriakan terkejut terdengar. Mereka mengira itu hanya mirip dengan kayu kuno. Namun, ada kemungkinan bahwa dunia di balik gerbang cahaya yang membatasi itu benar-benar alam para dewa, sehingga banyak orang langsung percaya. Ini kemungkinan besar adalah kayu tua yang mengandung misteri duniawi yang mendalam. Dengan salah satu daunnya di tangan, seseorang dapat memahami Dao dengan lebih sedikit kesulitan, meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Itu adalah harta yang luar biasa. Ada daun kayu tua yang berkilau dan tembus cahaya, serta sepotong kayu busuk. Itu secara alami membuat semua orang menjadi gila, dan bahkan makhluk berdarah murni mulai memperebutkannya. Pergilah, kalian semua! Tepat pada saat itu, teriakan keras terdengar. Itu kuat dan sombong, membawa serta cahaya keemasan yang melimpah di surga. Itu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, segera membuat banyak orang gemetar sampai mereka batuk darah dalam jumlah besar sebelum terbang keluar. Bahkan ada sekelompok orang yang hancur menjadi pasta berdarah saat disapu oleh gelombang emas. Mereka lemah seperti porselen, kehilangan nyawa mereka di tempat. Keturunan Dewa Laut. Semua orang menggigil dalam hati. Bukan karena orang-orang itu lemah, melainkan karena pewaris Dewa Laut itu terlalu kuat. Rambutnya dan pakaian perang emasnya berkibar di belakangnya. Dengan pupil seperti safir, kecantikannya seperti wanita. Ini adalah pemuda yang sangat kuat. Sambil menunjuk dengan tombak emas di tangan, dia berkata, "Kalian semua, mundur. Kalau tidak, dibunuh tanpa ampun." Cahaya keemasan melonjak seperti gelombang laut, dan dia tampak seperti berdiri di dalam genangan air yang luas. Energi esensinya membakar di sekelilingnya dengan penuh semangat seperti tungku saat dia memandang semua orang dengan jijik. Secara alami, ada orang yang tidak mau menyerah. Di antara mereka, individu yang telah lama melampaui alam transformasi roh bahkan lebih tidak mau. Ini hanyalah pemuda dari generasi muda. Bertingkah begitu arogan dan mendominasi di depan mereka membuat mereka terlalu marah. Suara gemuruh terdengar di antara langit dan bumi. Itu seperti bintang jatuh saat hamparan besar artefak berharga ditekan ke depan dan semua orang bergerak. Hong Hong! Namun, tombak emas di tangan pemuda itu tersapu, menyebabkan pancaran yang sangat kuat meledak. Aura yang diberikannya terasa seolah-olah bisa mengalahkan bahkan puluhan ribu musuh saat cahaya pembunuh membubung ke langit. Suara peu-peu terdengar di dalam gelombang emas. Di depan tombak emas, para ahli meledak satu demi satu, dan bahkan yang paling kuat pun terbelah. Hanya tubuh mereka yang hancur yang tersisa, tanpa satu orang pun yang bisa bertahan. Artefak berharga itu semuanya retak sebelum jatuh. Tidak ada satu pun yang tersisa. Mereka yang bergegas semuanya mati tanpa satu pun yang selamat. Jenis kekuatan dan teknik tak tertandingi ini sangat mengguncang setiap orang di sini. Ini hanyalah kelahiran kembali Dewa Muda. Mereka yang ingin hidup, mundur. Pewaris Dewa Laut tak tertandingi dalam hal kekuasaan. Kepalanya yang berambut biru menari-nari saat dia menunjuk dengan tombak di tangan. Meskipun usianya tidak besar,
Ia memiliki aura tertinggi yang bisa melahap gunung dan sungai. Kelompok orang terdekat tidak bisa membantu tetapi mundur. Pemuda ini terlalu kuat, mencapai ketinggian yang luar biasa dalam ranah transformasi roh. Dia jauh melampaui orang lain, dan di wilayah ini, dia seperti dewa muda. Apakah kamu tidak mendengar? Masih belum mundur, apakah kamu meminta kematian? Sekelompok orang yang mengenakan baju besi emas muncul, semuanya dengan ekspresi dingin saat mereka berteriak ke arah semua orang. Di antara mereka, satu menunjuk dan mencaci maki dengan keras ke arah Shihao yang berdiri tepat di tengah segalanya. Pelayan lapis baja sepertimu bahkan berani bertindak begitu tidak terkendali. Bocah iblis itu secara alami tidak yakin. Pemuda yang bertarung tadi sudah sangat arogan, namun sekarang para pelayan di bawahnya bahkan berani bertindak seperti ini. Bukan saja kamu tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada kami karena tidak segera membunuhmu, kamu bahkan berani melawan kelompok samudra ilahi kami? Kamu mencari kematian! Orang-orang di mata baju besi emas semua melebar, pupil mereka dingin sambil menatap Shihao. Di antara mereka, satu orang melonjak dengan gagah berani sebelum menginjak ke bawah. Ini semua adalah pejuang dari ras laut yang telah melalui ujian hidup dan mati. Mereka sangat kuat, dan telah bermandikan darah banyak makhluk. Mereka mengikuti keturunan Dewa Laut, dan saat ini, mereka dengan cepat dan tegas bergegas maju tanpa belas kasihan. Jenis gaya ini mencerminkan kekuatan mereka secara normal. Setelah melayang ke udara, sebuah kaki menabrak dada Shihao. Mereka sangat arogan saat rasa dingin memenuhi mata mereka. Simbol berkembang pesat di tangan mereka saat mereka menampar. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah makhluk laut yang sangat kuat. Mungkinkah ini Tuan? Kata-katanya yang kasar dingin dan gagah berani, tetapi dia benar-benar memiliki kekuatan. Banyak orang dapat mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengalahkannya jika mereka bertarung sendirian. Pelayan Dewa Laut terlalu kuat. Tatapan Shihao dingin, dan tanpa sepatah kata pun, pedang hitam patah terangkat. Itu meretas ke depan, dan segera, cahaya hitam meletus ke langit. Makhluk ras laut itu berteriak. Simbol tersembunyi meletus dari seluruh tubuhnya, menutupi langit. Kekuatan yang kuat dilepaskan, tetapi masih tidak dapat memblokirnya. Peu. Dia diretas menjadi dua oleh Shihao, dan dari atas ke bawah, potongannya sangat halus. Hujan darah besar memercik saat kedua bagian itu jatuh ke tanah. Kekuatan pedang patahnya sangat besar, tetapi dia sendiri hanya berada di alam transformasi roh awal. Seseorang dapat melihat melalui situasi nyata. Semua orang merasakan kelopak mata mereka melompat. Makhluk ras laut yang kuat ditebang begitu saja? Banyak orang merasa sangat gembira, karena sikap prajurit emas ini terlalu berlebihan, membuat mereka marah. Mereka semua merasa terkekang. Tuntutan keturunan Dewa Laut itu sudah buruk, tetapi dicaci maki oleh pelayannya juga membuat mereka sangat marah. Kamu berani membunuh salah satu pengikutku? Apakah kamu ingin mati? Keturunan laut itu berbalik dan mengarahkan tombak emasnya ke Shihao. Kepalanya yang berambut biru tua berkibar-kibar saat dua garis cahaya menembus keluar dari matanya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah Dewa Laut? Bahkan jika Dewa Laut datang ke sini sendiri, aku akan tetap memotongnya jika dia memprovokasiku. Bocah iblis itu merespons dengan keras. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.